Bayangkan langit Teheran tiba-tiba bergetar. Sirene meraung. MiG-29 melintas rendah dan pesawat kargo raksasa dari Rusia serta Cina mendarat silih berganti di pangkalan militer Iran. Dunia pun menahan nafas ketika sebuah rekaman bocor menampilkan sesuatu yang tak pernah terpikirkan. Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian duduk dalam satu ruangan tertutup. 4 pemimpin negara nuklir, satu meja, satu agenda yang belum diketahui dunia. Beberapa hari kemudian, radar penerbangan mendeteksi pesawat misterius lepas landas dari Beijing menuju Teheran. Pertanyaannya, apakah dunia sedang menyaksikan kelahiran blok militer anti barat yang sebenarnya? Karena di balik istilah pengiriman kargo biasa, bisa saja tersimpan kekuatan baru yang siap mengguncang keseimbangan global. Peta kekuatan dunia kini tengah bergeser. Di tengah pudarnya dominasi tunggal barat, 4 negara, Iran, Rusia, Cina, dan Korea Utara, perlahan membangun poros baru yang tak lagi sekadar simbol perlawanan, melainkan kekuatan tandingan nyata terhadap Amerika Serikat dan Israel. Bukan ideologi yang menyatukan mereka, melainkan kepentingan bersama, menahan tatanan ekonomi, menolak intervensi, dan memperluas pengaruh militer di kawasan strategis yang selama ini menjadi arena perebutan. Pada Maret 2025, 3 di antaranya memperlihatkan kedekatan mereka lewat latihan gabungan bertajuk Sabuk Keamanan Laut 2025 di Teluk Oman. Kapal fregat Rusia, kapal perusak Cina, dan kapal tempur Iran berlayar berdampingan, menembakkan rudal ke target laut, berlatih menghadapi drone musuh, dan mensimulasikan operasi penyelamatan. Latihan yang sudah berlangsung 5 tahun berturut-turut ini bukan lagi sekadar unjuk kemampuan, melainkan pernyataan terbuka bahwa koordinasi militer mereka semakin solid. Pengamat dari Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Sri Lanka bahkan menyebutkan sebagai demonstrasi kekuatan yang ditunjukkan langsung pada Barat. Kerjasama itu mencapai level baru saat Moskow dan Teheran menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif, sebuah kesepakatan fleksibel yang memungkinkan pertukaran teknologi militer dan dukungan diplomatik tanpa keharusan saling membela. Rusia menegaskan, fakta ini dibuat untuk menolak tekanan sepihak Barat dan memperkuat posisi Iran dalam dunia yang kini kian majemuk. Motif dibaliknya jelas. Bagi Rusia dan Cina, Iran adalah jangkar yang menjaga keseimbangan di Timur Tengah dan pelindung jalur energi menuju Asia. Bagi Teheran, aliansi ini adalah tameng untuk bertahan dari isolasi global. Dan bagi ketiganya, poros ini bukan sekadar kerjasama, melainkan fondasi tatanan dunia baru yang tak lagi tunduk pada aturan Washington. Bocoran dokumen dari Rostek Rusia memunculkan kejutan besar di dunia pertahanan. Iran disebut telah menandatangani kesepakatan untuk memperoleh 48 jet tempur Su-35 Flanker I dalam kurun waktu 2026 hingga 2028. Dalam catatan internal itu, Iran tercantum sebagai klien 364 dengan nilai kontrak sekitar 686 juta US dollar. Kesepakatan itu juga mencakup 24 sistem peperangan elektronik Kibini-M, teknologi yang dirancang untuk menyesatkan radar dan rudal lawan. Menariknya, sebagian pembayaran dikabarkan dilakukan lewat barter produksi drone Shahid 136, senjata yang kini banyak digunakan Rusia dan Ukraina. Su-35 sendiri merupakan tulang punggung supremasi udara Rusia generasi 4++. Dipersenjatai radar Irbis-I yang mampu mengunci hingga 30 target sekaligus dan menyerang 8 diantaranya. Ditenagai 2 mesin vektor dorong AL-41F1S, pesawat ini mampu bermanuver ekstrim dan menandingi jet-jet Amerika seperti F-16E dan FA-18E. Dengan kapasitas angkut senjata yang mencapai 8 ton, Su-35 akan menjadi ancaman serius bila benar-benar dioperasikan Iran, terlebih bila dipadukan dengan rudal udara ke udara R-77 dan R-37M yang berjangkauan luas. Selain itu, Rusia juga dikabarkan mengirimkan varian terbaru MiG-29 ke Teheran. Walau jenis ini telah lama dimiliki, model hasil modernisasi MIS membawa peningkatan yang besar, mulai dari sistem avionik digital hingga radar Zuk-MI yang mampu mendeteksi pesawat siluman pada jarak menengah. Jet ini diyakini akan menjadi tulang punggung skadron tempur ringan Iran sambil menunggu Su-35 siap beroperasi penuh.
Namun sorotan utama dunia tertuju pada Isfahan, di mana sistem pertahanan udara S-400 Triumph diuji coba untuk pertama kalinya di Iran. Sistem ini mampu menghancurkan sasaran sejauh 380 km menggunakan rudal 40N6 dengan kombinasi radar Big Bird, Gravestone, dan komando 5P85TE2. Iran kini memiliki lapisan pertahanan anti-siluman yang dapat menargetkan pesawat seperti F-35I Adir milik Israel dan E-2D Hawkeye Amerika. Langit Iran kini bukan sekadar wilayah udara, melainkan perisai strategis yang siap menutup jalan bagi siapapun yang mencoba menembusnya. Sementara Rusia memperkuat langit Iran dengan jet dan sistem pertahanan canggih, Tiongkok bergerak dengan senyap namun strategis. Beijing dikabarkan telah memasok sistem rudal permukaan ke udara HQ-9 setara dengan Patriot buatan Amerika Serikat untuk mempertebal pertahanan Iran di sekitar fasilitas nuklir Natanz dan Fordow. Di udara, beredar kabar bahwa Teheran berpotensi mendapatkan jet tempur J-10C, pesawat ringan berteknologi radar AESA yang mampu menembakkan rudal udara ke udara PL-15. Rudal ini memiliki jangkauan hingga 145 km dengan mesin ganda berteknologi tinggi dan kini diproduksi secara otomatis selama 24 jam di pabrik Avik China, tonggak baru dalam era manufaktur militer cerdas Tiongkok. Lebih dalam lagi, laporan Wall Street Journal menyebut bahwa Iran memesan amonium perchlorat dari perusahaan Tiongkok, bahan utama propelan untuk rudal berbahan bakar padat dalam jumlah yang cukup untuk memproduksi sekitar 800 rudal balistik. Fakta ini menegaskan bahwa Beijing bukan sekadar mitra ekonomi, tetapi juga tulang punggung bagi industri pertahanan Iran. Hubungan teknis semacam ini mengingatkan pada kolaborasi lama sejak era 1980-an, ketika Tiongkok dan Korea Utara membantu Teheran membangun program rudal Shahab dan Fateh. Dari arah udara, Korea Utara tetap berperan sebagai pemasok senjata konvensional dan amunisi artileri. Sejarah mencatat sejak Perang Iran-Irak, Pyongyang telah menjual teknologi Scud-B dan Scud-C yang menjadi dasar bagi pengembangan Shahab 3 modern. Kini hubungan lama itu kembali hidup, bukan hanya dalam bentuk perdagangan senjata, tapi juga pertukaran teknologi rudal jarak menengah dan sistem pemandu yang memperkuat kemampuan serangan strategis Iran. Nah, di balik modernisasi senjata dan teknologi pertahanan yang terus meningkat, dunia kini berdiri di tepi jurang paling berbahaya ketika kekuatan Iran yang kian besar justru menyalakan ketakutan di pihak lawannya, terutama Israel dan Amerika Serikat. Nah, tanda-tanda menuju perang terbuka semakin jelas. Sumber intelijen Barat melaporkan bahwa Tel Aviv tengah menyiapkan rencana serangan preemptif terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran, khususnya yang berada jauh di bawah tanah di sekitar Natanz dan Fordow. Beberapa jet tempur F-35 Israel disebut telah berlatih misi jarak jauh, termasuk pengisian bahan bakar di udara dan simulasi serangan presisi terhadap target bunker bawah tanah. Israel memang punya sejarah panjang untuk melakukan serangan pencegahan, menghancurkan reaktor nuklir Iran pada tahun 1981 dan Suriah pada tahun 2007. Namun kali ini musuh yang dihadapi jauh lebih tangguh. Iran bukan negara biasa, ia memiliki sistem pertahanan udara berlapis, armada drone kamikaze jarak jauh, dan rudal balistik yang mampu menjangkau jantung Israel dalam hitungan menit. Ancaman perang pun tak hanya datang dari udara. Di laut, Selat Hormuz menjadi titik paling genting, jalur di mana hampir 30% pasokan minyak dunia melintas. Jika Amerika Serikat benar-benar melanjutkan rencananya menyita kapal tanker Iran, jalur itu bisa berubah menjadi arena perang laut yang mematikan. Iran memiliki lebih dari 100 kapal cepat bersenjata rudal dan torpedo, siap mengacaukan setiap pergerakan armada Amerika Serikat. Ditambah, sekitar 20 hingga 30 kapal selam mini, Teheran berpotensi menenggelamkan kapal logistik manapun yang melintas di perairannya. Skenario terburuk adalah pecahnya perang maritim besar di Laut Arab, disertai penutupan total Selat Hormuz dan lonjakan harga minyak global yang bisa mengguncang perekonomian dunia. Sementara di udara dan darat, Iran telah menyiapkan kombinasi serangan drone, rudal, dan sistem pertahanan buatan dalam negeri. Jika Israel mengambil langkah pertama, Teheran akan segera mengaktifkan jaringannya, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, serta milisi Syiah di Irak dan Suriah. Ketiganya telah terbukti mampu meluncurkan ribuan roket dan drone ke wilayah Israel, membicarakan jalan bagi konflik yang tak lagi terbatas pada dua negara, melainkan perang regional berskala penuh di seluruh Timur Tengah.
Di tengah situasi yang kian membara, langkah Amerika Serikat justru memunculkan kebingungan. Satu sisi menyerukan perdamaian dan penurunan ketegangan, namun di sisi lain, Washington menekan negara-negara Teluk agar ikut membentuk koalisi maritim anti-Iran. Teheran menyebutnya bukan ajakan damai, melainkan provokasi berkedok diplomasi. Respon Iran pun tak main-main. Pemerintahnya memperingatkan bahwa setiap upaya memeriksa ataupun menahan kapal berbenderanya akan dianggap sebagai tindakan perang dan dibalas dengan kekuatan penuh. Negara-negara Teluk juga diperingatkan agar tidak ikut dalam operasi Angkatan Laut Amerika Serikat. Karena setiap yang ditegaskan Teheran, setiap kolaborasi akan membawa konsekuensi langsung. Laporan Al-Mayadin bahkan menyebut Iran menuduh Washington telah menyusun koalisi Arab untuk memblokir ekspor minyak dan pengiriman teknologi strategisnya. Langkah yang dinilai bisa memancing serangan balasan dari Garda Revolusi. Lebih jauh, Iran menuduh Amerika sebagai pelindung utama terorisme global dan penopang genosida Israel di Gaza. Bagi Teheran, konflik yang sedang berlangsung bukan sekadar urusan militer, tapi pertarungan ideologis melawan hegemoni Barat yang dianggap telah kehilangan legitimasi moral. Kini, dengan kekuatan baru dan jaringan sekutu yang tersebar dari Lebanon hingga Yaman, Iran bukan lagi pihak yang bertahan, melainkan pemain utama di garis depan konfrontasi global. Dan di titik ini, satu kesalahan kecil saja bisa menyalahkan percikan yang menjalar dari Teluk Persia hingga menghanguskan dunia.